Suatu hari, ada seekor burung kecil yang keluar dari sarangnya. Sarangnya itu ada di sebuah dahan, di sebuah pohon yang besar sekali. Burung kecil itu senang sekali terbang. Itu yang dilakukannya setiap hari. Dia senang terbang ke atas, ke bawah, kanan, kiri, dan semua arah. Dia senang terbang karena dia bisa pergi ke tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang dia suka, atau tempat-tempat baru. Dia bisa membantu teman-temannya, hewan-hewan yang lain dengan dia terbang. Suatu ketika, entah karena apa dan bagaimana caranya, sayapnya yang di sebelah kanan terluka. Burung kecil itu terjatuh. Bahkan membuat hewan-hewan yang lain jadi sedih karena mereka berpikir burung kecil ini mungkin tidak bisa lagi terbang. Burung kecil itu dibawa, diangkat kembali ke sarangnya, dan dia dihibur oleh yang lain. Dibawakan makanan, minuman, diceritakan, dikasih nyanyi-nyanyian. Tapi tetap burung kecil itu sedih. Sampai akhirnya satu ketika burung kecil itu berpikir, mungkin aku bisa terbang dengan satu sayapku yang di sebelah kiri. Kemudian dia mencoba. Sekuat tenaga dia berlatih mencoba untuk terbang dengan satu sayapnya. Dan ternyata berhasil. Dia bisa terbang tinggi. Atas, ke bawah, kanan, kiri, dan ke semua arah. Dia bisa pergi ke tempat-tempat yang dia suka, tempat-tempat baru. Dan dia bisa membantu teman-temannya dengan dia terbang. Tapi tiba-tiba entah karena apa dan bagaimana caranya, satu sayapnya yang di sebelah kiri itu juga terluka. Sekarang dia sama sekali tidak bisa terbang. Semua hewan yang lain kembali menghiburnya. Tapi burung kecil itu tetap tertunduk dan sedih karena dia tahu dia tidak akan bisa terbang tanpa kedua sayapnya. Semua hewan mencoba menghiburnya. Semua hewan datang. Semua jadi ikut sedih. Tapi tiba-tiba, burung kecil itu mengangkat kepalanya dan tersenyum dan menunjukkan wajah ceria. Teman-temannya terkejut. Kamu sudah sembuh, kamu sudah bisa terbang. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa terbang? Tapi mereka tetap melihat kedua sayapnya itu terluka. Burung kecil itu kemudian menjawab, aku belum bisa terbang. Kedua sayapku masih terluka. Tapi, aku masih ingat pengalamanku ketika aku terbang. Aku masih punya kenangan bagaimana rasanya ketika aku terbang. Kenangan baik itu yang kini membuatku menjadi lebih baik dan tidak sedih lagi. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Dia aja di The Chapter nih ya. Sekarang siapa narasumbernya? Kalau kemarin kita udah bahas soal tari gitu ya, soal budaya tari. Tapi sekarang kita mau bahasnya sebenarnya masih soal budaya juga. Dan itu sebenarnya bisa dibilang jadi tradisi sih, karena dulu kita juga tahu soal dongeng gitu. Kita mau ngobrol-ngobrol soal dongeng gitu. Mengingatkan masa kecil dulu ya. Kalau dulu sering banget dibacain dongeng enggak, Pak? Ingatnya Malin Kundang doang. Sama ini. Timun Mas. Aku ingatnya Timun Mas. Sama kelinci kura-kura. Oh iya, oke. Nah ini langsung kita sambut aja Mas Muhammad Aryo Fari. Biasa dipanggilnya Kak Ayo ya. Kak Ayo. Kak Ayo. Ya. Okay. Ini kita enaknya manggilnya siapa nih? Boleh apa aja, asal jangan pakai Mbak. Mas, Kak. Kak Ayo aja. Kak Ayo, oke, boleh. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat datang ke sini. Siap. Nah, buat yang belum tahu, Kak Ayo ini ya storyteller dan children story writer. Terus nih sisanya panjang, silakan. Kemudian menjabat sebagai co-founder di @ayodongeng_Indonesia. Kemudian juga @vis_Asian Stories, @tenes.story,
Oh, The Nest ya. Oke, sorry. thenest.story, kemudian @tacita.id dan juga @gulalifestival. Banyak Instagram sekali co-foundernya ya. Iya, banyak banget founder ya. Ini tapi umumnya ini semua ya, tentang dongeng semua. Iya, berhubungan sama dongeng, sama cerita anak gitu. Boleh deh kali pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Udah kayak Kok kuis deg-degan aja. sih, iya. Udah kayak kuis Kuis. aja. Boleh kenalan dulu gak sih? Apa nih? Gimana? Iya, boleh Kenalan nggak, sama, teman-teman? Diceritakan Mas dulu Aryo. profilnya Apa sih, Kak ya, Ayo, sama profilnya. kemudian dunia storyteller itu seperti apa sebenarnya gitu. Oh, baik-baik. Halo, selamat apa ya? Siang. Selamat siang ya. Selamat siang, saya Aryo, biasa dipanggil Ayo, bener. Karena waktu itu perkenalan awal-awal tuh waktu ngedongeng ada anak-anak yang cadel. Oh. Jadi habis itu aku Aryo gitu. Iya, Ayo gitu. Ya udah deh, akhirnya pakai aja terus Ayo gitu kalau buat dongeng gitu. Oke. Pendongeng iya, nulis cerita anak iya, terus yang tadi udah disebutin bikin beberapa organisasi, nggak sendirian sama teman-teman. Dongeng di Indonesia, terus ada dongeng dewasa tadi yang disebutin, ada The Nest. Terus ada Federasi Pendongeng Asia di base-nya di Singapura, namanya tadi FIS, Federation of Asian Storyteller. Gitu. Terus apa lagi ya, tadi Gulali itu adalah festival seni pertunjukan untuk penonton anak. Jadi kegiatannya di Jogja, aku bikin sama Ria Peppermoon. Jadi kita kegiatannya adalah membuat workshop atau kegiatan untuk seniman-seniman yang giatnya itu di anak-anak gitu. Jadi fokusnya untuk cerita anak-anak. Jadi teater, ada dongeng juga, ada teater boneka, ada grup vokal, ada penyanyi gitu. Terus kalau Tacita itu bikin sama beberapa teman, kita fokusnya di cerita anak gitu. Jadi kita bikin workshop penulisan, ilustrasi, bikin festival juga, pesta cerita anak gitu. Terus apa lagi? Mau semua dari Itu udah pokoknya emang dari list tadi emang udah pendongeng handal ya. Iya. Tapi sebenarnya yang bikin penasaran awal mulanya terjun jadi storyteller sebenarnya. Iya, Apakah iya. dulu memang karena kita taunya kan dulu dongeng itu sebelum tidur ya, diceritain sebelum tidur. Apakah mungkin Kak Ayo juga berangkatnya dari situ karena sering diceritain, didongengin sama orang tua, terus kemudian besarnya pengen menjadi seorang storyteller atau gimana? dulu sebenarnya pengen jadi dokter, tapi orang tua aku maksa kamu jadi pendongeng aja. Gitu. Oh gitu? Enggak. Enggak gitu ya? Balik deh. Aduh, percaya nih Kalau aku. aku sih biasanya pengen jadi ini suruh jadi dokter. Iya. Enggak. Dongeng sebelum tidur ternyata nggak pernah kalau di aku justru pribadi nggak pernah, oke. di rumah. Tapi yang banyak itu adalah dongeng ya kalau lagi kumpul-kumpul keluarga aja gitu. Iya. Cerita tentang keseharian orang tuaku yang akhirnya membuat menular, jadi mereka cerita terus aku jadi pengen cerita gitu. Okay. Tapi itu baru ketahuan setelah lumayan aktif di dongeng ya. Sebenarnya mulai terjun di dongengnya itu ketika zaman kuliah, terus ada dosenku yang ngajakin mau bantuin nggak? Aku ada proyek sosial nih dongeng ke rumah sakit gitu. Waktu itu di RSCM, rumah sakit ini kan untuk anak-anak yang berjuang sama kanker dan tumor. Iya. Gitu, Cipto Mangunkusumo. Nah, ketika ke sana, dosenku tuh udah wanti-wanti di awal. Nanti kuat-kuatin aja ya kamunya ya gitu. Pokoknya kita ke sana tuh buat menghibur anak-anak. Waduh. Terus dari situ, kenapa nih? Maksudnya apa nih gitu. Ya benar aja. Jadi itu satu bangsal ada sekitar 20 tempat tidur ya. Mereka tuh anak-anak TK, SD gitu yang ya gitulah yang udah rajin kemo ini segala macam. Jadi ya mereka lagi berjuang dengan kanker dan tumornya itu. Terus aku datang itu memang benar-benar disuruh ngedongeng. Pas bilang langsung seneng aja semua. Padahal itu pertama kali datang gitu. Jadi bilang sama suster jaganya kan, suster aku mau dongeng tuh. Wah udah datang, ayo gitu. Terus ya kenapa nih gitu? Kok penerimaannya kayak ada apa gitu, ada hadiah apa gitu. Nah dari situ mulailah kayak apa ya? Jadi kayak ngerasa kita tuh nggak harus jadi kaya atau mampu dulu nih untuk bisa berbuat buat orang lain gitu. Dari situlah mulai ngerasa, wah ini cuma ngeluangin waktu untuk ngedongeng aja kok anak-anaknya seneng banget ya. Dan orang tuanya juga seneng banget. Iya. Karena mereka ngelihat anak-anaknya bisa seneng pada saat itu udah
kayak bikin mereka bahagia gitu loh. Anaknya tuh lagi nggak nahan sakit lah gitu. Iya. Jadi akhirnya udahlah mulai mempelajari dongeng, terus mulailah dongeng kemana-mana, mencoba beragam cara gitu. Dari situ deh sampai sekarang akhirnya. Itu tahun mungkin 98, 99 kali ya. Lu dengernya hatinya terenyuh. Iya ya, terenyuh ya. Karena ya Atau itu menjadi tadi pendongeng ya, juga, Pak bener-bener Tirto. ternyata. Iya. Soalnya ya begitu ke tempat itu pasti langsung merasa melihat anak-anak seneng jadi kayak panggilan kali. Iya, mereka bawa infus, pakai masker. Terus kondisi fisiknya juga udah berbeda kan sama anak yang Iya. yang sehat yang lainnya gitu. Itu dongeng yang dibawakan kalau boleh tahu apa? Dulu karena yang banyak dibaca adalah cerita fabel, cerita hewan. Jadi tentang kelinci, ada kancil, gitu-gitulah gitu. Jadi bawain cerita itu dulu. Gitu. Singkat banget kok, pertemuannya cuma 30 menit, 40 menit. Karena memang nggak bisa lama-lama. Mereka habis itu ada kunjungan dokter, harus minum obat, harus istirahat gitu. Jadi pertemuan singkat itu ternyata berarti banget. Iya. Tapi karena anak-anak lebih suka cerita-cerita fabel sih kayaknya ya. Iya. Dan lebih dongeng-dongeng mudah. fantasi Iya, gitu. ngelihat binatang-binatang Iya, sih iya, ngebayanginnya seneng. Kalau silakan. Aku masih mau nanya sebenarnya. Aku aja yang nanya gimana? Sebenarnya setelah dari RSCM itu kemudian dipanggil-panggil lagi nggak sih Kak untuk dongeng di rumah sakit gitu? Kalau di Untuk RSCM anak-anak ini, kebetulan sekitar sebulan itu bisa 2 kali kegiatan volunteeringnya gitu. Nah, tapi habis itu jadi merambah kemana-mana, ke taman baca, ke panti asuhan gitu. Bahkan kemudian Indonesia kan rawan bencana ya. Nah, itu suka ada kegiatan untuk kunjungan. Ada yang bawa bantuan nih, tapi ntar aku kegiatan sama anak-anak, ngajak main, sama ngedongeng gitu. Nah, itu jadi lumayan banyak tuh kegiatannya buat pengalaman aku belajar. Udah ada ininya, portonya ya. Portonya awal-awalnya Iya. untuk korban-korban ini Iya. lagi. Maksudnya yang anak-anak yang sedang butuh Butuh hiburan hiburan. juga gitu. Ini seru sih. Kalau tadi kan setelah belajar kemudian memperdalam belajar mendongeng, kalau komunitas sendiri awalnya gimana? Komunitas sendiri dulu akhirnya di kampus itu bikin satu kelompok kecil untuk mendongeng, namanya Belalang Kupu-Kupu. Itu di sastra dulu di UI. Nah, itu ngajak teman-temanku sih, ada junior-junior juga, belajar dongeng yuk gitu. Terus nanti ya kita ke sekolah-sekolah deket situ, terus di Depok itu dulu ada kampung pemulung lah gitu. Terus datang ke situ kita ngedongeng. Nah, keterusan akhirnya sampai lulus, ya karena udah lulus kan nggak bisa, jadi rencananya itu buat teman-teman mahasiswa lah si kelompok itu. Nah, di luar tuh kemudian ya bikin si Ayo Dongeng Indonesia itu. Tapi itu masih sambil kerja tuh. Jadi weekend biasanya kegiatan kita bikin dongeng di taman, kita bikin dongeng di Car Free Day, paling banyak tuh di perpustakaan sama di museum. Jadi emang tujuannya mempopulerkan lagi dongeng sambil mengajak orang-orang dewasa. Dongeng tuh mudah banget loh gitu. Karena pada waktu itu tuh orang jarang banget yang ngedongeng dulu ya. 90-an dan 2000-an awal jarang banget yang ngedongeng. Mereka menganggap dongeng itu susah gitu. Aduh, dongeng ya susah deh kayaknya gitu kan. Terus yaudah yuk kita tunjukin gitu sama teman-teman relawan yang lain gitu. Jadi akhirnya sering lah bikin kegiatan mendongeng itu. Sebulan minimal sekali aja gitu. Oke, tapi dulu kalau ngedongeng berarti referensinya dari buku-buku. Oh iya. Ada iya, banyak iya. buku berarti ya Kak? Punya Kebetulan aku seneng banget baca. Jadi buku tuh ada banyak banget dari awal sebelum kegiatan mendongeng bahkan. Mungkin ini juga yang mempengaruhi aku jadi suka sama cerita ya. Karena di rumah itu dulu si bapak sama si mama ini seneng banget beli buku. Oke. Jadi kalau di rumah itu mereka tuh punya langganan tukang loak yang datang itu bukan beli barang bekas tapi karena dulu di rumah tuh ada warung ya. Jadi so datang ngaso gitu. Ngaso tuh tau kan? Bersantai, Ya, santai. istirahat Ya. sebentar lah ya. Nah, sambil jajan. Nah, terus bawa apa itu gitu. Iya nih dapat buku, dapat majalah, dapat ini. Nah, terus dipilah-pilah. Jadi akhirnya
sama si bapak sama si mama tuh suka ditodong. Nanti kalau dapat buku, ada buku-buku anak atau majalah anak, sini lagi ya gitu. Kita beli gitu. Kita belinya satuan. Dia kan belinya kiloan, kita belinya satuan. Jadi akhirnya kita langganan, karena zaman dulu 90-an itu buku jarang banget. Toko buku itu juga ada, tapi bukunya lumayan mahal ya gitu. Nah jadi akhirnya karena sering baca cerita, pas ditodong ngedongeng, ya apa yang aku inget aja, cerita-cerita yang aku suka dan aku ingat dari buku-buku yang aku baca. Akhirnya keterusan sampai sekarang tapi. Jadi makanya kalau di Ayo Dongeng Indonesia itu teman-teman relawan, kita jadi terbiasa kalau mau ngedongeng ceritanya dari buku gitu. Itu akan sangat ngebantu banget. Berarti kalau di Ayo Dongeng Indonesia itu bisa ini nggak? Maksudnya kayak apa namanya, memberikan buku-buku, menyumbangkan buku cerita-cerita gitu juga bisa berarti? Biasanya ya sekalian. Kalau misalnya ada kegiatan yang jauh-jauh atau misalnya datang ke taman baca mana atau pernah datang ke, kalau di Jakarta tuh kan ada namanya R Petra ya, yang ruang terbuka itu. Nah itu biasanya suka bawain buku juga, kita hadiahin gitu sambil ngedongeng gitu. Kan kadang-kadang kalau dulu-dulu tuh aku juga sempat suka memberikan banyak buku-buku bacaan gitu ke dulu tuh ada temanku tuh punya taman baca juga, jadi kayak perpustakaan kecil gitu. Aku menyumbangkan buku, cuman agak worry karena nggak ada yang mendongeng juga gitu. Jadi bukunya hanya diberikan terus mereka mungkin hanya baca aja gitu. Cuman kalau misalkan melihat Kak Ayo gitu kan ada bukunya terus bisa didongengin juga gitu, jadinya lebih komplit aja gitu. Dulu itu juga karena ini aku ikut di satu komunitas, satu organisasi namanya 1001 Buku. Jadi 1001 Buku itu komunitas pemulung buku. Kita menyebutnya pemulung buku. Jadi kita ngumpulin buku-buku sumbangan, kemudian kita kirimin ke taman baca. Jadi zaman dulu tuh, sekarang udah bagus nih perpustakaan kota, daerah, provinsi ini udah bagus banget. Mereka punya perpustakaan keliling. Tapi zaman dulu tuh nggak ada tuh. Jadi akses tuh terbatas. Itu karena dulu tuh gue berpendapat dari dulu itu ada penyebutan bahwa minat baca anak-anak itu rendah gitu. Terus pas banyak komunikasi dan interaksi, enggak kok gitu. Itu sebenarnya ya karena kita tuh luas banget dan aksesnya tuh terbatas. Betul. Jadi yuk kita bikin 1001 buku itu, teman-teman itu bikin, kemudian kita yang bantu supply buku-bukunya. Karena dari Jakarta itu bukunya banyak banget. Betul. Dan kebanyakan orang beli, udah selesai baca, habis itu diloakin, dijual, atau udah nggak dibaca-baca lagi, udah numpuk aja. Nah kita ngumpulin itu. Nah pas ngirim-ngirim itu, jadi sekalian ngedongengin gitu. Dan itu seneng banget ketika bawa satu kardus nih, dibuka, anak-anak tuh yang, wah buku, langsung habis gitu. Nah itu sambil didongengin. Jadi akhirnya latihannya di situ sih sebenarnya. Iya, karena sebenarnya minat baca tuh nggak rendah ya kalau dilihat ya setelah dikomunikasikan. Waktu itu kita juga pernah podcast juga ya sama yang Pacar Merah. Kayu juga sempat kolaborasi kan ya. Itu juga memang bilangnya ada bukan minat bacanya tapi memang aksesnya apalagi kita negara kepulauan yang agak susah juga. Jangan lupa nonton yang seri Pacar Merah. Silakan ditonton kembali teman-teman. Jadi promosi. Nah tadi dengar juga ada yang bahasa Inggris. Nah, ini bukan bahasa Inggris sih, lebih kayak keluar negeri juga ya. Berarti itu gimana tuh? Dulu tuh lupa ya, tahun 2000-an awal. Tiba-tiba dihubungin sama ada salah satu penyelenggara festival dongeng internasional di Malaysia, di Penang, Pulau Pinang. Nah, terus ngundang, mau nggak dongeng di Malaysia gitu. Pakai bahasa Inggris ya. Terus, oh yes, I want gitu. Mau lah gitu. Ya kan seneng ya diundang ke luar negeri lagi gitu. Nah, itu awalnya. Jadi ternyata mereka tuh nyari-nyari riset, mereka mau ngundang pendongeng internasional dan festivalnya itu baru berjalan 2 kali atau sekali gitu. Kemudian tahun itu mereka mencari kira-kira dari negara mana lagi ya gitu. Di Indonesia nyari, nggak tahu lah gimana caranya, terus tiba-tiba memutuskan ngundang aku gitu. Nah, mulai dari sana lah, mulai menyebar ke mana-mana gitu. Oh, dari Indonesia ada nih pendongeng ini kalau mau gitu. Jadi ya awalnya dari Malaysia, terus kemudian tahun berikutnya yang ke Thailand, ke Vietnam, ke Korea, ke kemana, ke India gitu. Nah itu jadi hampir setiap tahun itu alhamdulillah suka diundang. Setiap tahun loh Pak Tirto. Jangan-jangan apakah Kayo pendongeng Indonesia pertama yang
keluar Oh negeri enggak. Oh. Udah sebelumnya ada. Oh, berarti udah banyak ternyata ya secara kita Iya. nggak tahu ya. Sebenarnya nggak banyak juga yang sangat disayangkan itu nggak banyak. Nggak banyak. Makanya kemudian aku bikin namanya English Storytellers Club. Oke. Jadi itu bagian dari Ayo Dongeng Indonesia juga gitu. Jadi supaya teman-teman muda mau yang udah ya minimal jago bisa bahasa Inggris udah lancar, tapi mereka mau belajar bercerita. Nah itu bisa aku kayak jual ke festival-festival di luar biar nggak gue lagi gitu. Oke. Tapi kalau misalkan tur ke luar negeri itu untuk mendongeng, itu bacaan-bacaan yang dibawakan apa Mas? Cerita rakyat cerita Indonesia? rakyat Indonesia pasti. Oke. Malin Gundang. Aku taunya Malin Gundang. Mana aja. Bacaannya Tolong kurang baca lagi, banyak. Pak, tolong baca lagi. Iya nih, mau dong didongengin. Tapi ada pernah Malin Kundang, pernah Hmm. cerita-cerita ya Timun Mas Oke. gitu-gitu. Jadi dan disesuaikan. Jadi kalau cerita dari Jawa ntar pakaiannya kayak gini. Oh. Pakai belangkon. Dilengkapi atau dengan pakai kostum juga ini. ya ketika mendongeng Iya, berarti. karena mereka pasti akan senang juga. visualnya itu melihat dari tradisi mana nih, Iya, budaya betul, mana betul, nih. Dan kebanyakan mereka kaget karena misalnya di satu negara gitu, festival itu beberapa hari. Hari pertama aku pakaian dari Jawa misalnya karena Iya. cita-cita Jawa, terus hari berikutnya agak-agak Bali. Terus mereka, oh ini negara mana lagi? Bukan negara mana lagi, ini budaya mana lagi? Karena di Indonesia Iya. ini banyak banget dan mereka amaze-nya di situ. Iya, Wah, benar, Indonesia benar, tuh benar. banyak banget Betul, ya, betul, gitu. betul. Dari dongeng berarti bisa sampai tahu juga ya Indonesia tuh budayanya banyak gitu. Iya. Mungkin dari bahasanya juga banyak, kemudian juga budayanya, adat istiadatnya dan semacamnya. Duta budaya lah. Bukan Duta cuma budaya. Betul. bukan cuma soal cerita doang Iya, ya, bukan iya. kayak curhat gitu. Nah, kalau dongeng itu kayak gimana sih hal-hal penting gitu yang bisa bikin anak-anak ya kayak fokus gitu, apalagi mungkin anak zaman sekarang dikit-dikit HP itu apa sih hal-hal yang penting? Waduh. Hal-hal penting untuk mendongeng tuh. Hal-hal yang penting pertama ya pasti ceritanya. Ceritanya itu udah pasti penting banget. Nah itu yang harus dipelajari, harus di riset dulu. Jadi sampai dapat ceritanya kuat nih. Kebanyakan yang suka nggak diperhatikan itu adalah logika dari ceritanya nih. Nih kebanyakan teman-teman pendongeng nih yang nggak aware dengan ini gitu. Iya, Jadi iya. misalnya ya sesederhana pada suatu hari di sebuah hutan ada pohon yang berwarna hijau gitu. Nah itu kan ada pohon berwarna hijau gitu kan nggak semua Iya. sebutan pohon itu Iya, hijau iya. semua Iya, gitu, iya, batangnya nggak hijau, ini yang nggak hijau. Kadang anak-anak sekarang kritis banget tuh Benar, benar. terhadap itu gitu. Jadi logika cerita nih yang harus diperhatikan gitu. Terus jangan, jadi ada beberapa cerita yang dari awal tuh udah ketahuan aja keseluruhan ceritanya. Misalnya oke. kelinci yang cerdik. Aku mau cerita nih tentang kelinci yang cerdik. Ya udah, di dalam cerita itu akan ada kelinci Iya, dan dia iya, cerdik. iya. Udah, Jadi udah nggak selesai. penasaran gitu Iya, ya. nggak penasaran gitu. Jadi Oke. karena dongeng itu bukan kayak ya bahkan film aja kan judul itu kadang membuat kita ingin tahu sama ceritanya, tapi nggak semua ceritanya itu udah tergambarkan dari judulnya gitu. Bisa jadi dia cuma di ending atau ada value-nya apa gitu. Nah itu yang harus diolah dulu nih dengan gaya penceritaan. Yang kedua, gaya penceritaan itu bisa beda-beda gitu, tergantung dari ceritanya sama tergantung dari orangnya. Nah biasanya yang paling utama dua itu sih sebenarnya, ceritanya, pilihan ceritanya sama gaya penceritaannya gitu. Ada ini ya, ekspresi juga berarti ya. Pasti. Sebenarnya sesederhana kalau dongeng itu kayak kita berkomunikasi aja gitu. Jadi Pak Tirto dan Budi Ajeng ini sebenarnya udah pada bisa ngedongeng. Kenapa? Karena komunikasinya udah lancar dan itu yang dipakai sebenarnya. Lu tau gak sih Oke. tadi gua kayak Ah, gitu-gitu ya. kayak gitu ya. Tadi Langsung gua di gitu jalan ya. aduh kayak gitu-gitu ya. Itu aja udah ekspresi pakai bahasa tubuh Iya, kan gitu. oke. Jadi udah semua orang tuh sebenarnya bisa kok bercerita. Itu tinggal pilihan ceritanya aja. Kalau properti itu Kayo sendiri pakai nggak? Itu penting juga nggak sebenarnya? Antara penting dan tidak kalau aku ngelihatnya dari ceritanya. Apakah dari cerita itu kita butuh properti atau enggak gitu. Tapi ada teman-teman pendongeng yang dia selalu pakai properti, dia selalu pakai alat bantu, misalnya selalu pakai boneka kemana-mana gitu. oke. Karena dia butuh penarik perhatian gitu. Kalau aku ngerasa anak-anak kalau dikasih pengertian dari awal, dia akan fokus nih
Nah, di situ kita masuk dengan ceritanya dan membuat ceritanya itu mereka tuh jadi penasaran, pengen Iya. tahu. Nah, itu udah cukup. Kadang nggak harus pakai penarik perhatian banget gitu. Nah, tapi ada macam-macam cara bercerita pakai beberapa properti. Jadi misalnya yang biasa aku pakai ya, ada namanya string storytelling. Dia pakai tali. Jadi ada mendongeng teknik tali temali gitu di tangan, tapi itu bisa jadi satu cerita gitu. Ada namanya Kayak apa? storygami. Storygami itu pakai kertas origami. Oke. Jadi kita sambil cerita suatu hari di sebuah gunung. Jadi dari kertas segi 4 dilipat jadi segitiga. Di sebuah gunung ada seorang anak laki-laki yang sedang berlari. Kemudian dibentuk-bentuk lagi. Nah itu jadi nanti hasil lipatan akhirnya itu jadi bentuk apa gitu, dan itu jadi ending dari ceritanya gitu. Nah itu namanya storygami, itu Iya, dari iya. Jepang lah teman-teman yang ngembangin. Ada lagi apa ya? Ya sambil drawing, sambil gambar Iya. gitu. Misalnya Paraden, dulu aku banyak belajar dari Paraden tuh. Dia jago banget kalau gambar. Dia akan cerita. Jadi satu segmen cerita Iya, dia betul. gambar nih. Betul. Gitu. Nanti udah selesai apa yang dia gambar tuh satu segmen selesai. Terus dia tambah lagi gambar apa Iya, gitu. iya, Jadi iya. alat bantu bisa banyak banget, bisa beragam banget. Buku Tidak hanya juga boneka. bisa ya, buku. Buku bisa. Buku ada 2 nih. Ada yang satu modelnya read loud, dibacain bukunya. Ada satu lagi itu namanya Kamishibai. Jadi itu bukunya bentuknya lembaran-lembaran gitu. Jadi Iya. nanti kita ganti. Gitu. Kayak 3D gitu berarti. Ada yang pakai 3D juga gitu. Seru sih, seru. Iya sih, dulu aku sempat nonton sih yang Paraden itu. Kalau Pak Tirto nonton gak sih? Yang dia menggambar tuh sambil storytelling juga. Sempat nonton itu. Pernah sih kayaknya, udah lupa. Udah lupa. Udah penuh nih memori. Aduh. Kalau dengan adanya perkembangan zaman ini mempengaruhi dongeng sendiri gak sih? Dari cara penyampaian gitu. Iya. Ya itu sih, karena anak-anak udah banyak yang mengakses gadget kan. Iya. Dan itu kan sudah memanjakan lah sebenarnya. Jadi membuat otak tuh jadi malas. Karena ada gambarnya, berwarna, bergerak, ada suaranya gitu kan. Malas Jadi berimajinasi berarti. malas Iya. berimajinasi gitu. Jadi ketika ketemu sesuatu, tapi itu jadi salah satu benefit juga, karena ketika mereka mendengarkan dongeng, tiba-tiba ada satu excitement yang muncul gitu loh. Jadi misalnya cerita, tiba-tiba anak laki-laki tuh teriak karena dia melihat. Jadi tiba-tiba kebayang nih, dan itu jadi kenapa gitu loh. Sedangkan kalau nonton tuh ya udah, itu akan ada aja, dia diam aja, udah ngikutin aja gitu. Nah itu jadi salah satu keuntungan sendiri, karena mereka jadi ini kan bekerja nih imajinasinya Imajinasi. gitu. Tapi memang itu jadi tantangan karena kita harus memilih cerita yang menarik perhatian mereka nih gitu. Karena anak-anak yang sering mengakses gadget itu pace-nya cepet banget nih. Iya. Karena kan biasanya ya Attention span-nya iya, Benar. Iya, biasanya tuh nggak lama Oh, gitu. biasanya 2 TikTok. menit, 1 menit, 2 menit, 1 Benar, menit, benar, 1 menit, 1 menit gitu-gitu kan. Jadi kalau ngedongeng tuh harus grab dari awal cepet banget gitu. Oke. Jadi ngaruhnya sih ke pilihan cerita sih. Gitu, dan cara bercerita kurang lebih bisa sih, harus atraktif gitu. Oke, tapi kan selain jadi storyteller, Kak Ayo juga bikin ini ya, cerita sendiri gitu ya, nulis cerita sendiri. Iya, Bikin Nah, buku juga apa? bikin buku. Oh, bikin Oke, buku. nah itu sebenarnya kalau misalkan selama ini jadi storyteller, bacain ceritanya dari ceritanya Kak Ayo sendiri, atau ada bawain cerita lain lagi juga sih sebenarnya? Cerita lain pasti ada, Mm-mm. cerita lain pasti ada, tapi bawain cerita sendiri pasti kebanyakan didongengin ya. Jadi bukunya itu jadi inspirasi ceritanya, tapi kemudian diolah lagi. Iya. Ada penambahan apa gitu. Nah kalau ya cerita nih, boleh di ini gak sih? Kasih gimana cara memilih cerita yang baik untuk anak-anak gitu. Dan ini kan berarti memang banyak banget kan berarti sumber-sumbernya, dan tadi anak-anak beda-beda. Itu gimana cara memilihnya? Memilih cerita ini bisa buat guru, bisa buat orang tua, bisa buat siapapun sih sebenarnya. Mulai dari cerita yang disuka dulu nih. Disuka sama pribadi. ya, sama Oke. kita. Jadi kalau kita suka sama ceritanya, itu pasti akan jadi bagus nanti waktu delivernya, waktu ceritanya. Karena kita sendiri udah suka. Dibaca dulu ceritanya, jadi kita tahu nih, ini apa yang mau disampaikan dari cerita ini ya gitu. Kemudian ada pesan apa mungkin gitu. Terus ada bagian mana yang seru dari cerita ini. Jadi kita bisa ngatur nih ritmenya, bagian mana yang ditahan, kasih jeda. Oh, ini bagian klimaksnya nih. Oh, ini bagian menegangkannya nih. Oke, berarti di sini di stop dulu.
kemudian masuknya pelan-pelan gitu karena kita mau membuat anak tuh jadi apa penasaran deg-degan gitu kan karena nungguin apa nih gitu. Nah itu satu cerita. Kedua tentang cerita juga kita pertimbangkan kira-kira anak akan suka nggak dengan ini. Jadi ini di frekuensinya mereka apa enggak. Karena misalnya anak prasekolah atau anak SD kelas awal, kelas 1, kelas 2 gitu. Mereka tuh banyak cerita-cerita fabel tuh yang tadi. Cerita-cerita yang tokoh-tokohnya binatang gitu. Atau cerita-cerita yang personifikasi benda-benda mati itu yang bisa hidup gitu. Makanya ada mobil bisa ngomong, pesawat bisa ngomong itu karena mereka suka tuh wah imajinatif lah gitu. Atau cerita tentang anak-anak seusia mereka gitu. Jadi temanya itu juga yang dekat lah sama mereka gitu. Jadi tentang main apa, berteman dengan siapa, tentang hari pertama ke sekolah, atau petualangan di halaman belakang rumah gitu-gitu. Biar ketika relate ya. mati lampu. Gitu. Jadi sesuatu yang relate juga sama mereka dan lingkungannya mereka tahu gitu. Jadi tema-tema cerita itu tuh juga penting untuk dipertimbangkan. Kalau lebih tinggi lagi biasanya SD yang lebih tinggi itu mulai ke cerita rakyat atau cerita fantasi, cerita-cerita apa detektif tentang petualangan, superhero, superhero betul. Nah, yang ketiga ceritanya itu jangan difokuskan pada moral cerita. Karena kalau kita fokus pada moral cerita itu biasanya ceritanya nggak bisa diikutin gitu loh. Gitu. Jadi cari aja cerita yang indah atau cerita yang menarik gitu, cerita yang seru. Dari cerita yang bagus itu pasti ada value-nya, pasti ada hal baiknya. Dan itu tinggal dibahas aja gitu di akhir gitu. Nah, biasanya di akhir aku selalu menyarankan jangan memberikan kesimpulan cerita, tapi kita bikin diskusi sama anaknya di akhir. Oh, jadi dua arah interaksi ya. Ada Dua interaksi. arah, bener. Kalau kita kasih kesimpulan, itu anak tuh akan nangkep nih. Tapi ya udah, mereka nggak belajar apa-apa. Tapi kalau kita diskusi, gimana menurut kamu tadi ceritanya? Itu kan dia akan mikir. Nah, itu dia belajar tuh proses analytical thinkingnya bekerja tuh. Cari logika cerita, sebab akibat gimana, terus dia bisa memilih. Kemudian dia jadi kayak belajar percaya diri, gitu kan? Karena aku menyampaikan sesuatu dan aku didengar. Jadi kan dia, berarti aku didengerin. Dan itu bukan masalah benar atau salah. Apa yang disampaikan dengar. Dan itu jadi bahan evaluasi kita kan. Berhasil apa enggak nih ceritanya. Gitu. Nah, terus berikutnya ya sesuaikan dengan usia anaknya. Misalnya usia anaknya masih kecil-kecil banget, SD kelas 3 ke bawah gitu, biasanya spend attention-nya nggak lama gitu ya. Paling satu cerita 10 menit, 7 menit gitu. Lebih tinggi lagi ya bisa lah 10-15 menit gitu. Jadi pilihan cerita sama waktu. Kalau cara penyampaian itu beda-beda gitu. Jadi bisa mulai dengan biasa aja tanpa alat bantu, itu bisa berhasil kok gitu. Paling itu tipsnya. Yang terakhir ya lakuin aja. Kalau direncanain tapi nggak dilakuin biasanya do it, langsung lakuin. Luangkan waktu, jangan mencari waktu luang. Jadi pengen mendongeng nih. Noh, tiba-tiba ya pengen mendongeng ya. Baca dulu dongengnya nggak sih Pak Tirto? Kita baca dulu. Benar, harus cari dulu yang seru ya. Iya betul. Nah tapi Kak Ayo selama menulis cerita anak nih ada tantangan-tantangan nggak sih, kayak maksudnya menghadapi zaman sekarang kan juga ya, maksudnya milenial terus juga Gen Z yang mungkin kurang tertarik dengan cerita-cerita rakyat, dongeng-dongeng gitu. Itu kalau misalkan mau Kak Ayo nulis gitu, itu tantangannya apa sih? Kayak tantangan terbesarnya apa gitu? Tantangannya sebenarnya mencari cerita baru yang jarang diangkat. Tema-temanya mungkin sekarang tuh luar biasanya ada banyak banget penulis cerita anak dan bagus-bagus, bukunya bagus-bagus. Itu bikin senang banget karena modal bercerita jadi banyak nih. Nah, jadi akhirnya itu mendorong kita untuk mencari hal-hal baru, cerita-cerita baru. Nah, itu tantangan-tantangan yang luar biasa. Dan untungnya di Indonesia itu ada banyak banget cerita rakyat yang bisa ditulis ulang. Dan ya itu jadi salah satu kekayaan kita lah ya. Gitu. Jadi ada banyak banget. Main ke pasar aja ketemu orang banyak belanja gitu, itu udah bisa jadi satu cerita sendiri gitu loh. Beberapa hari yang lalu tuh ngeliat ada ibu-ibu narik anaknya gitu. Anak itu masih sibuk perhatiin apa, ibunya tuh buru-buru karena ada target beli ini. Nah itu udah bisa jadi cerita gitu. Jadi kita tuh kaya banget sama cerita. Tantangannya di situ. Kalau cerita personal yang Kak Ayo suka banget
Ada nggak? Cerita personal. Iya, cerita ininya dongengnya gitu. Cerita dongengnya ya. Saking banyak nih kayaknya. Yang selama ini dibikin mungkin ya, yang paling favorit. Ada sih, buku pertama aku itu tentang kancil. Hmm. Itu dulu ada kegelisahan setelah masuk ke dongeng, itu banyak nanya kan, kira-kira cerita rakyat apa yang paling dikenal gitu. Karena aku mau mulai dari cerita itu. Oke. Itu. Jadi yang anak-anak suka tuh apa ya kira-kira. Pas banyak nanya, ternyata banyak yang menjawab kancil. Oke lah, mulailah mencari cerita-cerita kancil apa aja. Dan ternyata memang ada banyak kan. Sampai waktu diundang Festival Dongeng di Malaysia, ya kita punya kesamaan lah. Mereka juga punya kancil, mereka juga punya pelanduk kan istilahnya. Jadi ceritanya ada banyak. Nah tapi di Indonesia itu ada satu lagu, satu cerita yang membuat kancil itu jadi berbeda gitu. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Iya. Semua cerita kancil tuh baik-baik kancilnya. Cuma satu itu aja. Kancil nakal harus ditangkap, dikurung, jangan diberi ampun gitu. Jangan Iya. Makanya kan itu kan, ini kenapa sih? Siapa yang bikin pertama gitu? Ini mau ngajarin anak-anak supaya nggak nakal, supaya nggak mencuri gitu. Terus tapi caranya salah. Lagunya ini nggak tahu berkembangnya di mana. Namanya itu tradisi lisan kan. Iya. Jadi itu berkembang begitu sampai nggak ketahuan ini siapa yang pertama kali bikin gitu. Sedangkan kalau dilihat semua cerita kancil yang lain tuh dia baik, cerdik, Iya. membantu yang lain gitu loh, gitu, melawan. Jadi istilah itu dia trickster kalau di dalam cerita, dalam dunia dongeng. Dia tuh yang mengelabui yang lain dengan cerdikannya gitu, tapi dia nggak menyakiti yang lainnya juga gitu. Nah sampai akhirnya mulailah mikirkan, aduh gimana ya gitu. Sampai akhirnya oke, gue bikin deh nih ceritanya si kancil gitu. Nah keluarlah Kancil Kisah Sebenarnya. Bahwa sebenarnya itu dia tidak mencuri ketimun, dia nggak nakal, Lebih cerdik ya. tapi dia membantu yang lain sebenarnya. Kancil itu baik kok tetap gitu. Nah itu ada bukunya, dapatkan di toko buku. Wah, teman-teman. Enggak, udah habis bukunya, belum Udah cetak habis. ulangnya. Tunggu nih pre-order. Aku mau pre-order. Tapi aku kepikiran tau tadi pas waktu Kayo cerita soal kisah sebenarnya dari kancil gitu ya. Kan beberapa lama gitu aku juga baca-baca sebenarnya di medsos tuh banyak anak-anak bukan anak-anak sih sebenarnya ya seumuran kita lah ya gitu, orang-orang yang mulai sadar sebenarnya cerita-cerita rakyat kayak Timun Mas gitu punya sisi lain. Jadi kayak itu kenapa raksasanya bisa marah sama ibunya Timun Mas karena ibunya nggak menepati janji gitu. Ketika dulu dia minta dikasih anak, kemudian pas sudah besar kan janjinya akan dikasihkan ke raksasa. Kemudian raksasanya marah. Nah itu tuh banyak orang yang menyadari bahwa ya itu raksasanya nggak salah dong, dia hanya menuntut hak gitu. Itu kan jadinya sebab akibat ya. Kayak kalau sekarang tuh di zaman sekarang menurut Kayo itu gimana sih? Apakah kalau diceritakan ke anak-anak Kayo juga memberikan reaksi seperti itu sebab akibat juga atau gimana gitu? Nah itu kenapa pentingnya. Jadi aku nyebutnya ABCD DCBA. Ayo bacain cerita dan dongeng, terus diskusikan cerita bersama anak. Jadi di bagian akhirnya tuh yang nggak boleh lepas tuh diskusikan cerita bersama anak. Di belakang itu ketika diskusi itu kita sama anak tuh diskusi tentang sebab akibatnya. Menurut kamu kenapa ya gitu? Sampai ketemu, terus aku ada pembahasan itu. Si Timun Mas itu sebenarnya mau diapain ya sama Buto Ijo? Ada yang bilang mau dimakan gitu, tapi ada anak yang bilang nggak mungkin mau dimakan. Kenapa dia makan Timun Mas? Kan ada ibunya di rumah, nggak kemana-mana. Kalau dia emang mau berbuat jahat, mau makan, ya makan aja dulu ibunya. Kenapa mesti susah payah ngejar-ngejar Timun Mas kayak gitu? Dan sebenarnya cerita yang berkembang itu nggak lengkap. Oke. Jadi cerita yang berkembang kan Buto Ijo dateng kasih biji ketimun, tanam ya nanti jadi ada anaknya nih dari sini gitu. Nah kemudian tapi nanti kalau udah besar apa buat saya gitu. Sebenarnya nggak gitu aja. Jadi itu ada lebih lengkap lagi, cuma udah mulai hilang nih ke sini gitu. Dia itu bikin perjanjian, aku akan bantu tapi aku nggak tahu nih nanti bisa jadi apa enggak. Tapi coba tanam ini, nanti akan ada buahnya dan akan ada bayi di situ. Kalau laki-laki, anaknya itu akan jadi anakmu boleh. Tapi kalau perempuan, aku akan mengambilnya ketika dia dewasa. Gitu. Nah ternyata yang lahir perempuan, dikasih namanya Timun Mas. Jadi cerita Timun Mas itu pun ada banyak gitu. Karena dia perempuan ya dikasih nama Timun. Harusnya kebalik sih, harusnya Timun Mbak ya. Kalau... Timun, oh iya bener sih, bener ya. Bener juga. Bener juga, gak salah juga sih Kayo, bener. Ternyata ada fun fact lagi ya. Dan ini kan gak terjadi cuma di cerita rakyat ini ya, dongeng-dongeng
yang dari luar juga boleh sebut gak sih Disney kayak gitu-gitu kan juga dulu dibedah juga tuh kisah sebenarnya kayak apa Disney gitu. itu mengambil Iya. dari banyak cerita rakyat dari banyak negara, banyak daerah. Kemudian mereka olah lagi. Iya. Mereka sesuaikan dengan pola-pola Disney, jualan tentang kerajaan, princess, betul. adventure dan lain-lain. Gitu. Iya. Mereka udah punya pola sendiri, pattern sendiri nih. Tuh. Nah, sayangnya di Indonesia belum. Oke. Kita belum menulis ulang cerita itu dengan ramah anak Iya, iya. gitu. Karena aku berpendapat tidak semua cerita rakyat adalah cerita anak. Jadi itu bukan cerita Betul. yang ramah anak nih gitu. Jadi Iya, kita iya, iya. perlu menulis ulang itu supaya bisa dinikmati sama anak gitu. Oke. Nah, kalau dari sekian banyak, udah berapa lama berarti Kaya sebagai pendongeng? Oh iya. 1800. Waduh. Aduh. 99 dari 99. Udah 20 kali ya. Itu Iya. momen yang paling berkesan gitu selama menjadi pendongeng kira-kira. Mungkin pas tsunami kali ya. Tsunami Aceh 2005. Tsunami-nya itu kan 2004 Desember kan. Nah, itu aku masih kerja kantoran. Nah, ketika bencana itu terjadi, kemudian sama teman-teman, jadi ya kita ada inilah pertemanan yang memang kegiatannya itu kegiatan sosial gitu kan. Nah, kemudian kita kayak nggak tenang gitu, ayo kita bikin apa yuk. Akhirnya kita bikin kayak base camp untuk ngumpulin sumbangan, ini segala macam. Kemudian sumbangannya kita kirim ke Halim, nitip ke Angkatan Udara buat dibawa ke sana. Dari makanan, pakaian, alas kaki, alat ibadah dan lain-lain lah semuanya itu kita kumpulin. Nah, tapi zaman itu ada kegelisahan lain tuh ketika setiap pagi baca koran terus sana cuma baca aja. Jadi korbannya ditemukan lagi. Jadi sekarang naik jadi berapa. Terus ada daerah baru yang ternyata belum terjangkau bantuan apa ini segala macam gitu-gitu kan. Nah, terus nyebut deh gitu. Aduh, gue kan masih sehat nih. Pengen banget datang ke sana untuk ngelakuin sesuatu gitu. Jadi kadang ya itulah be careful what you wish for gitu kan. Tiba-tiba berapa lama kemudian ditelepon lah gitu. Terjadi. Berani nggak berangkat ke Aceh gitu. Minimal 2 minggu gitu. Nanti kamu kegiatan ini yuk trauma healing buat anak-anak gitu. Itu waktu itu dari Komnas Perlindungan Anak gitu. Sedangkan gue masih kerja kan posisinya. 2 minggu. Mana nih? Cuti juga habis langsung 2 minggu kan. Tapi ya udah untuk alasan kemanusiaan itu tanpa nanya dulu gue langsung bilang oke, siap, kapan berangkat gitu. 2 minggu lagi berangkat atau 3 minggu lagi berangkat gitu. Emang nggak bisa lama waktunya gitu. Jadi itu berangkatnya di 2005-nya gitu. Kalau nggak salah bulan April deh atau apalah gitu lupa. Ya udah ke sana ngajuin cuti. Pokoknya mikirnya ya perlu resign lah gitu. Tapi gue pengen berangkat gitu. Nah, tapi ternyata di-okein, gak ada masalah, alasan kemanusiaan, ya masa mau ditolak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, berangkatlah ke sana. Nah, di sana kegiatannya memang bercerita. Jadi kita bikin sekolah darurat buat anak-anak di kamp pengungsian itu. Bahkan aku sendiri yang bawa mobil ya, kita difasilitasin sama kantor pos Indonesia. Mereka ada mobil nih, pakai aja mobilnya. Waktu itu bahkan base campnya di kantor WWF gitu, di tengah kota di Banda Aceh. Nah itu sama teman-teman 1001 buku juga. Nah gue yang bawa mobilnya nih. Dan itu bisa kelihatan. Ya gue sih beruntung sih karena bawa mobil kan. Yang lain kan di belakang nih. Dan mobil pos kan ketutup ya belakang. Jadi mereka gak bisa lihat. Gue dong yang bisa lihat. Jadi sebelah kiri ini pantai. Udah bersih banget putih. Sebelah kiri, sebelah kanannya itu. Ya itulah bangunan-bangunan hancur ini segala macam. Nanti ada bendera. Berarti di situ ada jenazah yang belum diangkat itu. Dan itu mesti naik ke atas bukit karena camp-camp pengungsian di atas bukit semua, dataran-dataran tinggi. Dan di sana nggak dongeng. Dan seperti di rumah sakit, responnya luar biasa. Mereka tuh yang seneng banget gitu loh. Sedangkan kita yang khawatir karena diwanti-wanti. Kalau bisa, kamu membantu mereka, menghibur mereka, tapi jangan terlalu dekat secara personal. Nanti pas pergi, karena ketika kita pergi, mereka akan kehilangan lagi. Jadi mereka itu tinggal di kamp pengungsian itu dengan orang dewasa yang menemukan mereka ketika mereka selamat. Jadi ada yang nggak ada orang tuanya. Ada yang ketika kita mulai gelar terpal nih, kita mau kegiatan dongeng, itu ada anak-anak yang ngumpet di balik orang dewasa. Ada yang dari tenda ngintip-ngintip.
ada yang berdiri di pinggir terpal nggak mau masuk dulu gitu. Jadi yang ikutan tuh paling cuma 1-2, sedangkan anak-anaknya ada banyak. Tapi setelah 3 hari 4 hari baru deh ikutan, karena kita membawa perasaan yang menyenangkan buat mereka gitu. Jadi kalau anak-anak tuh kan baperan sebenarnya. Iya, betul. Benar. Mereka tuh bawa perasaan. Jadi mereka nggak bisa kalau dijelasin, yuk sekarang kita main untuk kita jadi merasa senang. Jadi logikanya tuh belum Iya, nyampe iya, ke sana. iya, iya. Mereka takut, nih ada apa nih gitu. Ketika kita datang pakai rompi, Rame-rame. Iya, iya. mereka takut apa nih, kabur lah semua gitu. Hmm. Tapi ketika udah berjalan 2 hari 3 hari, baru deh mulai, oh dia baik nih, oh kayaknya seru nih, baru ikut. Iya, iya. Gitu. Nah itu pengalaman yang paling luar biasa sih, karena setelah itu pulang nih. Nah itu sebenarnya dibatasin 2 mingguan, ya hampir 3 minggu lah. Itu supaya kita nggak stres juga kan, karena air bersih jarang, Iya. makanan apa adanya, buat mandi aja enggak. Dulu tuh mandi tuh pakai sanitizer, Oke. karena nggak ada air bersih itu Hmm. diutamakan untuk makan dan minum dulu gitu. Karena ya itulah fasilitas air bersih agak susah kan, ya namanya bencana besar banget. Nah ketika pulang itu yang bikin jadi itu hal yang ya gimana lah gitu, nggak mudah untuk dilupakan adalah suatu hari abis pulang kerja tuh, abis dari sana dari Aceh pulang, terus tiba-tiba keluarga tuh udah pada ngumpul tuh di ruang tengah pulang kantor gitu kan. Ada apaan sih? Nih tuh, ada surat. Oh surat apa? Ini kenapa sih pada ngeliatin? Suratnya dari Aceh. Ada satu anak namanya Heri nulis surat. Terus gue, Heri, tahu nih gue anaknya. Buka, jadi satu lembar kertas, tulisan yang paling susah dibaca, acak-acakan. Itu udah langsung merinding kan. Ini anak nggak bisa nulis. Dia tuh masih mungkin TK kali ya, masih kecil banget. Tapi dia anaknya paling aktif waktu di camp pengungsian itu. Aku nunjuk dia jadi kepala sekolah. Jadi kita bikin sekolah darurat, kamu kepala sekolah ya. Jadi dia ngatur anak-anak yang gede. Terus dia ngirim surat, kenapa nih? Baca suratnya. Dan tulisannya tuh cuma 1 kalimat. Bang Aryo, jangan lupa kasih makan kelincinya. Heri, udah gitu. Dan itu butuh waktu kayak 10-15 menit buat baca. Dari situ aku mikir, ya ampun. Gitu. Aku dapet insight-nya adalah kita nggak akan tahu seberapa kuat satu cerita yang kita sampaikan buat orang lain. Karena buat orang lain itu kadang ya mereka berarti. Itu bisa jadi berarti banget gitu loh. Makanya dari situ juga semakin menguatkan. Ini kalau mau ngedongeng apapun alasannya ya kita harus benar-benar menyiapkan cerita yang terbaik. Karena kita nggak tahu ini bisa menyentuh siapa atau bisa menggerakkan siapa atau bisa berpengaruh besar buat siapa gitu. Nah sayangnya suratnya hilang, nggak tahu kemana karena aku sering pindah-pindah rumah. Nomaden ya. Iya, tapi cukuplah dari ingatan diingat. Tapi memang benar kalau misalkan dari ceritanya aja udah kuat, nggak perlu pakai nggak perlu pakai alat-alat aja tuh bisa sampai diinget sampai segitunya gitu sama anak kecil. Tadi kan. dengar ceritanya aku nangis. Oh mau nangis lah. Bukan mau nangis lagi, ini udah berkata. Ini kayak berasanya kayak ada di sana gitu. Emang pendongeng ya. Nyampainnya bener-bener. Keren ya, keren. Aduh sampai nggak bisa. Kamu dulu deh nanya, aduh bisa mikir. Aku nangis. Tapi Kak, sebenarnya yang bikin penasaran tuh kan dari awal kan Kak Ayo kan emang udah terbiasa mendongeng untuk anak-anak gitu ya, yang maksudnya terlebih yang memang punya kerinduan untuk mendengarkan hiburan, mendengarkan cerita gitu. Tadi anak-anak yang berjuang kanker, kemudian yang di bencana-bencana itu. Nah sebenarnya kalau menurut Kak Ayo sendiri, seberapa penting sih manfaat dongeng untuk perkembangan anak gitu, apalagi anak-anak yang kena trauma dan semacamnya? Penting banget sih kalau menurutku, karena mendongeng bercerita itu kan dia metode paling sederhana sebenarnya dan paling murah untuk dilakukan. Tapi dia bisa membantu banyak hal sebenarnya. Kalau buat anak dengan orang tuanya itu sudah pasti kalau misalnya itu rutin dilakukan, membantu anak dan orang tua untuk jadi saling dekat. Jadi bonding. Bukan buat bonding, bukan buat anaknya aja tapi buat orang tuanya juga. Karena kekuatan dongeng itu adalah di interaksinya. Kekuatan dongeng itu adalah di kejujuran ceritanya lah gitu. Jadi kalau kita suka dengan ceritanya, kita ceritain.
itu pasti ada penambahan atau kita memberikan penekanan di mana gitu, karena kita tahu ini bagian paling serunya nih gitu. Kamu tahu nggak sih ternyata ya gitu, jadi ada penekanan suara yang membuat itu jadi seru. Nah itu yang membuat anak tuh merasakan hal yang berbeda dari orang tuanya gitu. Kejujuran itu tuh yang dirasakan sama anak, yang kemudian akan membuat anaknya jadi merasa orang tuaku aja mau cerita, aku juga gitu, karena cerita itu begitu menyenangkan gitu. Aku jadi mengerti orang tuaku gitu. Apalagi kalau orang tua tidak hanya menceritakan cerita rakyat atau cerita dari buku, tapi cerita pengalaman sehari-hari, cerita dia waktu masih kecil, seusia anaknya gitu. Jadi anaknya takut tidur nih malam-malam, jadi dia mulai pisah tidur, jadi tidur sendirian nih gitu. Nah orang tuanya mungkin supaya anaknya tidak merasa takut, dia cerita nih, aku dulu juga gitu loh, aku takut waktu aku tidur sendirian. Tapi ternyata ya seru banget. Aku bisa punya kamar sendiri, kemudian aku bisa gambar di temboknya, aku bisa ini. Nah cerita-cerita itu jadi contoh buat anaknya, dan itu ternyata bisa menguatkan komunikasi mereka berdua. Bondingnya itu jadi kuat banget. Selain yaitu memberikan pelajaran, ada pesan buat anaknya, sampai membentuk karakternya si anak. Jadi ada penelitian yang menyebutkan kalau bapak rajin ngedongeng ke anaknya, itu membuat anaknya jadi percaya diri. Kenapa? Karena dia merasa dekat sama bapaknya. Kalau udah dekat sama bapaknya, bapak itu stereotipnya adalah pelindung keluarga gitu, kepala keluarga. Jadi anak tuh merasa terlindungi. Karena dia tahu ada yang melindungi, dia jadi pede, dia percaya diri gitu. Jadi kalau ada apa-apa, aku bisa cerita sama bapakku, nanti bapakku itu bisa ngelindungin aku gitu. Nah itu hal-hal yang dirasakan sama anak. Ada bahkan sampai penelitian anak tuh bisa jago matematika karena mereka sering didongengin. Ya logikanya adalah karena di dalam setiap cerita itu ada logiknya, story logiknya gitu. Jadi logika cerita, sebab akibat kenapa ini begini karena ini ada begininya. Nah matematika kan begitu, selalu pasti gitu, ada ini karena ini begini gitu. Nah itu yang terjadi. Ya di luar itu ya ada banyak banget sih, sampai mendongeng itu adalah rekaman sejarah juga gitu. Jadi anak kalau diceritain tentang keluarganya sebelum mereka ketemu, itu mereka akan jadi lebih tenang karena mereka tahu mereka akan ketemu siapa. Ketika diceritain nanti kita akan kumpul keluarga nih, kita akan ketemu ada Pak D ini, ada Tante ini, ada Bude ini, ada Bude ini. Mereka tuh lucu loh. Si Pak D ini nih sering kentut. Jadi nanti kamu kalau lagi makan jangan deket-deket Pak D ya. Nanti kalau Tante ini tuh dia begini, Bude ini, Bude ini sering makan. Jadi kamu deket-deket dia aja supaya dapat makanan nih. Nah kalau diceritain kayak gitu, ketika datang ngumpul dia nggak merasa asing karena dia tuh Pak D yang ini ya, ini yang ini ya. Jadi dia merasa diterima di keluarganya karena dia sudah familiar dengan mereka. Dan itu kekuatan cerita gitu. Jadi manfaatnya ada banyak banget. Selain yaitu bisa membantu trauma, untuk trauma healing, bisa membahagiakan orang salah satunya. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat. Mana ya, salah? betul. Bener ya? Atau kebalik ya? Sama tadi juga meningkatkan imajinasi juga ya. Ya, itu. Imagination is more powerful than knowledge loh. Imajinasi lebih kuat daripada pengetahuan. Boleh deh buat nanti kalau punya anak. Oh, Pak Tirto. Pas suatu saat nanti kan. Tapi kalau mendongeng maksudnya untuk janin kayak gitu, ibu hamil tuh mendongeng juga efektif berarti ya? Oh iya. Dongeng itu efektif dimulai sebelum anaknya dilahirkan. Oke. Jadi pada trimester terakhir bulan ke-7, 8, 9 itu dia udah terbentuk sempurna nih organ-organnya. Dia sudah harus didongengin sama orang tuanya, sama bapak ibunya. Karena dia akan merasakan getaran suaranya. Dia nggak akan ngerti ini cerita apa, kata-katanya apa. Dia nggak akan ngerti, tapi dia merasakan getaran suaranya. Setiap orang tuh punya getaran suara yang beda-beda gitu. Kan kadang kalau misalnya Pak Tirto ntar nelfon gitu, Aryo masih inget nggak gue gitu? Siapa nih? Masa lupa dari ini ya, itu karena getaran suaranya, nada suaranya gitu kan. Nah si bayi itu akan ngerasa itu, dan ada bonding yang kuat banget kalau itu dilakukan. Ketika dia lahir, kalau dia gelisah sedikit, minum udah semua bersih, udah tempatnya nyaman, tapi kenapa ya? Mungkin ada yang nggak tenang. Ajak ngobrol aja, diceritain aja, dia akan merasakan itu, dia akan tenang. Dan itu based on research juga, ada penelitiannya juga gitu. Jadi kuat banget sih, bahkan sebelum anak itu lahir gitu. Nah kalau untuk
dongeng untuk anak usia 30 tahun. Alias tadi kan Ada. Usia 26 ke atas ya sempat gimana? dibahas tadi dongeng dewasa tuh. Benar, Nah, benar. itu tuh gimana tuh? Untuk Itu juga seru sih. Sekarang tuh baru mulai demand ya, ada demandnya nih, udah mulai bermunculan oke, nih. iya. Beberapa minggu yang lalu kita ke Surabaya sama ke Malang, itu ada pertunjukan The Nest dongeng dewasa itu kan. Itu bahkan di Malang tuh sampai 150-an orang tuh yang hadir, kita juga kaget di sana yang tertarik banyak gitu. Bahkan nagih nih sekarang. Dongeng dewasa itu sebenarnya sama lah, sama kayak dongeng buat anak-anak. Tapi ya bedanya pasti cara pembawaannya gitu. Kita nggak ya, halo teman-teman semuanya, hari ini nggak akan gitu banget kan gitu, karena level umurnya kan beda Iya, ya. iya. Gitu. Jadi ya kayak gini ngobrol gitu. Suatu hari ya, itu pernah nih aku ketemu dengan, jadi kayak gitu aja ngomongnya, membuka santai kayak ngobrol, karena ya penerimaannya pasti akan lebih normal lah dibandingkan kita yang sok aneh-anehan atau yang agak lebay lah gitu. Tapi yang jadi fokus utamanya adalah di pilihan ceritanya pasti. Selalu nomor satu adalah di pilihan ceritanya. Pilihan ceritanya itu cerita-cerita biasanya yang inspiring, yang motivasi, cerita yang menohok lah gitu loh istilahnya gitu. Jadi yang menyadarkan. Bagus kalau itu bisa menggerakkan mereka gitu. Cerita yang personal itu pasti akan lebih kuat karena itu cerita kita yang menguasai, dan ketika itu disampaikan itu pasti akan lebih terasa kuat sama pendengarnya gitu. Ya kayak tadi deh, cerita personal apa yang ini, oh ya cerita bencana sih waktu tsunami. Nah ketika itu diceritakan itu yang gue juga mau dongeng deh gitu. Nah itu yang dongeng dewasa itu kurang lebih seperti itu sih gitu. Seru banget sih sebenarnya. Bahkan kadang di akhir sesi itu kita suka bikin kayak model open mic gitu. Ayo siapa yang mau cerita? Ada tuh di Malang, Surabaya akhirnya ada yang maju cerita. Ya ada yang kayak curhat-curhat lah gitu. Tapi it's okay. Iya. Kadang kita cerita pun itu akan melegakan, Untuk diri sendiri menyenangkan juga ya. diri Iya, sendiri benar, gitu kan. Itu esensinya curhat kan. Kadang kita nggak butuh solusi dari orang lain. Iya, Asal lu betul, dengerin betul, gue aja betul. udah seneng. Pokoknya ngerti gitu. kalau udah ada satu yang cerita pasti orang akan ikut Iya, pengen benar, cerita juga benar, nular. gitu. Benar, Benar. benar. Ah, seru banget. Nah, kalau ini udah cukup lama ini langsung Kita ada Gak hampir jam terasa ya ini ya. karena didengerin dongeng Iya. terus ya. Dan untuk rencana ke depannya gimana Kak Ayu, ada proyek-proyek apa gitu mungkin? Ke depan, ya ini lagi nyiapin beberapa festival di luar sih. Ini ada, alhamdulillah ya setiap tahun suka ada undangan festival keluar dan itu biasanya akhir tahun. Jadi mulai Agustus, September, Oktober itu festival-festival di luar tuh undangannya lumayan nih. Itu project-project kedepannya. Terus sama teman-teman Ayo Dongeng Indonesia, The Nest, English Storytellers Club dan lain-lain itu kita nanti mau ada festival dongeng internasional Indonesia itu di November. Itu sekaligus mendekatkan di perayaan Hari Dongeng Nasional. Jadi kita dulu juga bersepakat sama teman-teman mendongeng, yuk kita bikin Hari Dongeng Nasional yuk gitu. Dan itu di hari lahirnya Pak Raden almarhum Pak Suyadi. Iya. Gitu, karena kita menilai beliau lengkap nih, seniman cerita, ilustrator, pendongeng, ilustrator, penulis cerita anak, dia bikin lagu anak juga, apalagi ya, dosen cerita, dosen ilustrasi, dosen gambar, dan benar-benar sampai akhir hidupnya itu dia berkarya terus, gitu. Jadi ya beliaulah yang diterima sama banyak kalangan, gitu. Jadi akhirnya gitu deh festival. Luar Banyak ya. biasa, banyak ya. Ini Kedepannya udah visioner. benar-benar tiap tahun ke luar negeri terus ini. Tahun depan kemana lagi Mas? Iya nih udah ada undangan lagi. Oh, udah. Biasanya soalnya ngundangnya tuh setahun sebelumnya. Oh gitu. Jadi tahun-tahun ini, bulan-bulan itu udah masuk undangan buat tahun depan. Tuh ke Australia, ke India lagi, ke Malaysia Oke, gitu. berarti beresin langsung preparing untuk tahun depan lagi gitu ya? Tahun depan iya, karena latihan cerita, nyiapin cerita, riset lagi, nulis ulang ceritanya gitu. Itu PR-nya. Itu lama tuh Pak Tirto nyiapin semuanya. Udahlah kita udah sejam nih, udah mau Kasih sejam nih. pesan dulu kali. Iya, Kayak biasa. kasih pesan ke teman-teman mungkin buat teman-teman muda juga yang mau mulai mendongeng, buat meningkatkan minat mendongeng juga nih di teman-teman muda tuh. Boleh Mas disampaikan. Pesan-pesan terakhir. Pesan-kesan. Waduh, jangan. Terakhir di sini aja, di sini. Benar.
Siap. Buat teman-teman muda yang mau bercerita, coba deh bercerita, mendongeng, karena itu sangat menyenangkan. Jangan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu untuk mencoba mencari cerita yang tepat, mencari cerita yang cocok dengan kita, mencari dan mencoba dan melatih gaya bercerita yang tepat. Karena berbagi cerita itu menyenangkan dan kita nggak akan tahu seberapa kuat cerita itu akan mempengaruhi orang lain. Selamat mendongeng. Mantap. Quotes of the day, selamat mendongeng. Terima kasih banyak Terima atas kasih. waktunya. Semoga komunitas Ayo Dongeng makin gede ya. Iya. Dan makin sering. Amin. Jadi tiap bulan diundang ke luar negeri. Jadi tiap bulan Jangan dong, nggak pulang-pulang. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Buat para penonton di chapter, makasih juga atas waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. sampai jumpa lagi. Dah. Yeay.